Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasaruddin Nasution dari kelas 10 MIA 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tugas tentang hardware komputer. Sehubungan dengan Pak Reza memberikan tugas ini, maka kita akan bahas secara terperinci. Oke, mulai saja. Dari kaper, inilah kaper saya. Makalah hardware komputer disusun oleh Nasaruddin Nasution kelas 10 MIA 3. Satu Mandailing Natal. Ini adalah kata pengantar saya, terus daftar isi, pendahuluan, dan langsung saja ke pembahasan. Apakah sih pengertian hardware? Pengertian hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang membentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Dan apa sajakah jenis-jenis hardware atau perangkat keras? Nah, secara fisik komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang paling sangat bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, maka akan mengakibatkan tidak berfungsinya suatu komputer dengan baik. Dan berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5. Pertama, input device atau unit masukan. Yang kedua, process device atau unit pemrosesan. 3, output device atau unit keluaran. 4, bagging storage atau unit penyimpanan. Dan yang terakhir, yang kelima, peripheral atau unit tambahan. Oke, langsung saja yang pertama, unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Terbagi menjadi A. Keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Yang kedua, B. Mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Fungsi ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. 3. Touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Yang ketiga, joystick dan gamepad atau games pedal. Alat ini bisa digunakan pada permainan games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, serta gamepad biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Nah, yang kedua, proses device. Terbagi menjadi satu prosesor. Alat ini berfungsi sebagai pengolah data. Prosesor merupakan bagian yang sangat penting dalam komputer. Kehandalan suatu komputer dapat dilihat dari prosesor yang digunakan. Misalnya prosesor Intel Pentium Core, AMD Quadreno, dan Core Duo. Semakin tinggi tingkatan prosesornya, maka semakin baik fungsi komputer tersebut. Yang kedua, register. Register merupakan jenis memori yang terdapat pada prosesor dan sebagai memori internal prosesor. Yang ketiga, cache memory merupakan memori yang dapat meningkatkan kecepatan komputer dan dikatakan sebagai memori perantara. 4. ROM atau read only memory. Memori dapat dalam CPU berfungsi membantu proses kerja komputer. ROM adalah salah satu memori yang mempunyai sifat hanya dapat dibaca dan tidak bisa diubah dan mempunyai sifat yang permanen atau tetap, atau juga bisa dikatakan non-volatile. 5. RAM atau Random Access Memory merupakan jenis-jenis memori yang dapat dibaca, diisi, dan diubah menurut kebutuhan atau volatile. Yang ketiga merupakan output
device yang terbagi menjadi A. Monitor. Monitor merupakan unit keluaran yang memberikan informasi kepada pengguna komputer. Tipe-tipe monitor yang sudah dikenal adalah B. Printer. Printer adalah sebuah peralatan dari komputer yang dapat mencetak teks atau gambar ke media kertas atau media lainnya seperti kertas transparansi. D. Speaker. Speaker akan memberikan informasi dalam bentuk suara apabila Anda mendengarkan lagu melalui komputer yang terhubung internet dan terhubung pada saluran pemancar radio online. 4. Backing storage. 1. RAM. Random access memory digunakan sebagai memori baca tulis, artinya dapat diisi dan isinya dapat dibaca kembali. 2. ROM. Read only memory digunakan untuk menyimpan urutan instruksi tertentu yang sering digunakan sehingga lebih efisien jika selalu tersedia memori. Contoh BIOS atau Basic Input Output System. Yang ketiga, BUS. Data biasanya ditransfer antara penyimpanan utama dan prosesor melalui perangkat bus yang secara efektif berarti mengirim beberapa atau banyak bit data secara paralel. 4. Memory cache. Area penyanggar temporer untuk data yang sedang diakses berulang-ulang dan untuk lewat semua data serta instruksinya. Yang kelima, peripheral. Terbagi menjadi 1. Light pen, mirip ballpoint biasa, hanya ujungnya memiliki sensor elektromagnetik. Bisa digunakan untuk menulis, tetapi juga mampu membaca kode-kode khusus yang kemudian diterjemahkan oleh komputer. 2. Trackball. Fungsinya sama persis dengan mouse, hanya tampilannya berbeda. Pada trackball, bola yang menggerakkan kursor atau printer berada di luar atau harus digerakkan oleh jari kita ke arah yang kita inginkan. 3. Joypad atau gamepad. Fungsinya sama dengan joystick, hanya bentuknya berbeda. Mirip papan kecil yang memiliki pegangan dan di atasnya banyak terdapat tombol-tombol. Dan inilah penutup saya. Dan daftar pustaka yang saya ambil dari Andika Yusuke Warawiri blogspot.com, makalah ilmu komputer, dan ini 3 lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena kita juga masih belajar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.